Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuta Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Selalu dilimpahkan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan diberikan kesegaran jasmani serta rohani. Ya. Teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman, kemudian jempol ke atas dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari video Kuta Channel. Serta jangan lupa pula untuk ini ya, tinggalkan jejak di kolom komentar ya, berikan saran-saran yang mendukung agar channel YouTube saya bisa berkembang. Yang penting saya butuh dukungan teman-teman untuk subscribe dan like. Ya, kemudian jangan lupa untuk ditonton seluruh videonya ya sampai full, biar cepat monet. Ini saya jujur-jujur aja sih. Oke, kita hari ini melakukan perjalanan pagi ya. Ini perjalanan pagi hari ini adalah hari tanggal merah. Tanggal merah hari ini kawan-kawan, tanggal 1 Juni 2023. Nah, ini juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya teman-teman. Nah, ini hari ini kenapa pagi sekali? Nah, karena saya mau memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, ikut teman-teman, bukan komunitas apa ya, mobil motor, bukan ya, tapi di tempat kerja ini ada kegiatan untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, membahas hari lahirnya Pancasila. Nah, hari ini tanggal 1 Juni itu kenapa disebut lahirnya Pancasila? Karena pada 1 Juni inilah Pancasila itu diperkenalkan oleh I.R. Soekarno. Nah, ini sedikit sejarah aja sih teman-teman ya. Jadi sebelum adanya kemerdekaan itu kan banyak sekali persiapan ya, ataupun hal-hal yang diperlukan, dipersiapkan untuk menjelang kemerdekaan ya, seperti PPKI, terus kemudian ada BPUPKI ya. BPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekiranya itu, saya sedikit lupa sih. Tapi ya memang seperti itu ya. Jadi tercetusnya apa namanya ini ya, hari lahir Pancasila memang dikenalkan oleh I.R. Soekarno. I.R. Soekarno memperkenalkan 5 sila. 5 sila itu enggak seperti yang Pancasila yang kita lihat pada sekarang ini ya. Karena sebelum itu kan ada pembentukan BPUPKI ya, Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia itu ya. Nah, itu di situ ada namanya Panitia 9 ya teman-teman, yang merumuskan Pancasila itu. Wah, ada yang kalau nggak salah ada yang mengusulkan apa itu peri kemanusiaan. Nah, gitu ya, peri ketuhanan, seperti itu, intinya seperti itu aja sih. Jadi ada 5 ya. Ini sedikit cerita aja yang saya ketahui secara terbatas. Lupa sih semuanya kalau saya nggak baca lagi itu. Kalau baca ya wah langsung ingat lagi. Jadi ya gitu ya teman-teman. Jadi setelah dikenalkan oleh I.R. Soekarno dan akhirnya pemerintah memutuskan tanggal 1 Juni 2000 bukan 2023, pokoknya setiap tanggal 1 Juni itu selalu diperingati hari lahirnya Pancasila. Ini saya kok jadi melencong mana-mana ini. Wes, pokoknya selamat hari lahir Pancasila dan semoga Indonesia tetap jaya. Amin. Oke. Reading pagi ini sangat dingin, ini cuacanya agak dingin ya, bukan sangat sih, agak dingin, lumayan dingin sih. Mungkin ya kalau dibandingkan dengan Surabaya ya ini dingin sih, dingin. Sampai ini apa namanya, hidung saya gatel loh ya, karena biasanya kalau kena dingin itu langsung beler, langsung apa itu nah, wahing itu yes pokoknya beler lah. Karena juga nggak tahan dingin mungkin ya. Ini saya juga nggak pakai masker ya. Oke kawan, ya saya ingin membahas ini sedikitnya untuk curhat juga. Nah ternyata kalau kemarin itu saya sebenarnya sudah buat banyak video ya. Nah ternyata bocor semua videonya. Terus kemudian kenapa bisa bocor? Itu ternyata mic-nya rusak. Jadi aneh. Kemarin itu saya buat bisa yang saya upload sebelum ini ya. Sebelum ini itu bisa. Sebelumnya itu nggak bisa. Jadi sebelumnya itu saya buat video itu kapan ya? Sore hari lah. Nah, sore hari ke jalur lintas selatan. Nah, ke arah sana. Wih, suara anginnya kok masuk semua gitu. Suara saya kok kecil banget, hampir nggak kedengaran. Nah, ya saya memang pakai helm full face, helm face ya, nggak full face. Jadi
biasanya sih suara saya terdengar keras ya, dan ini kok enggak sama sekali enggak terdengar, malah suara bisingnya itu keras banget dong gitu. Waduh, akhirnya ya wis saya hapus. Nah kemudian saya buat lagi siang hari, enak, enggak apa ya, enggak ada suara bisingnya sih. Terus setelah itu barulah besoknya saya buat lagi siang, 2 video kalau salah. Semuanya juga noise-nya masuk semua. Waduh, ini kenapa? Akhirnya malamnya saya coba pakai headset yang ada mikrofonnya sama ada yang speaker ya. Nah, headset biasa itulah. Saya coba, loh kok beda suaranya ketika saya menggunakan mic yang biasa saya buat untuk motovlog sama mic yang ada headsetnya itu ya, ada handsfree-nya itu ya. Jadi kok beda gitu. Jadi suaranya berbeda. Wah, ternyata ya setelah saya ketahui itu yang rusak adalah mic-nya. Aduh. Jadi saya itu sebenarnya punya 2 ya untuk motovlog ini. Yang pertama itu pakai kabel, yang kedua itu wireless. Jadi kalau wireless itu karena memang terpaksa beli, karena waktu itu ada kegiatan jadi kayak Zoom gitu ya. Ada ujian menggunakan Zoom jadi tempat kerja. Nah, waktu itu saya coba untuk menggunakan ini ya teman-teman, berbicara biasa, kok suaranya nggak enak, maksudnya jauh sekali gitu loh, suaranya nggak begitu terdengar. Apalagi kalau zoomnya kan antara laptop ya, micnya laptop sama tempat saya mempraktekkan kayak praktek gitu ya, itu kan agak jauh. Nah jadi nggak terdengar. Akhirnya ya wis lah, saya ngalahin untuk beli itu. Akhirnya ya wis beli, alhamdulillah dapat. Nah ketika saya buat motovlog pertama sih enak teman-teman, pertama kedua enak, cuman terkendalanya itu adalah pada ini delay. Jadi ada delay yang sangat jauh ya. Jadi ketika saya buat motovlog gini kok tiba-tiba ada delay gitu. Jadi antara suara dan saya berkendara itu jauh sekali ya. Jadi misalnya di sini, nah saya sudah berbicara seperti ini. Nah ternyata suaranya ini munculnya terakhir. Jadi sudah waktunya muncul belum muncul. Jadi ya wis itu problem sekali. Jadi ya wis akhirnya saya ganti ke yang pakai tali ya, pakai kabel gitu. Kalau kendalanya kalau pakai kabel ya pasti mesti ada yang rusak di kabelnya itu. Kalau menurut saya sih pasti, karena saya sendiri juga pernah ya punya handset ya. Handset itu yang ya wis dipakai gitu, kemudian diwel-wel ya, pokoknya diputar-putar gimana gitu. Nah akhirnya kan juga rusak juga sama ya teman-teman ya. Jadi mungkin trouble-nya ada situ, karena kemarin itu ketika memakai handsetnya ini mic-nya ini, nah itu kan kabelnya saya putar-putar di mountingnya ya, jadi biar nggak terlalu panjang, karena kan panjang sih kabelnya. Kalau saya buat lurus kayaknya juga ndak asik gitu. Jadi ya wis ternyata rusak, karena mic yang saya pakai itu kan mic yang biasa ya, yang murahan. Ya nggak tahu sih murahan apa enggak, tapi kayak murahan karena itu bawaan dari mounting. Jadi saya beri cheese atau strap dada itu, nah itu sekalian dapat mic-nya itu tadi. Jadi ya wis gratisan lah. Ya mungkin harganya murah sih, tapi saya coba beli lagi, ini harganya murah sih teman-teman. Kalau harga aslinya 40, tapi karena ada flash sale di Shopee ya, itu jadi berapa kemarin ya, belasan lah, 13 atau berapa gitu. Ya pokoknya segitulah, jadi belasan, nggak sampai puluhan yang besar-besar, enggak, cuma belasan aja. Kemudian apalagi ya, ya wis semoga aja nanti mic yang baru ini bisa berkontribusi yang sangat besar dan menjadikan kualitas suaranya menjadi lebih bagus, dan ya wis pokoknya jadi lebih baik lah. Amin. Kalau hari ini saya menggunakan handsfree ya, handsfree sama headset itu apa bedanya ya? Jadi pokoknya pakai headset lah yang ada speakernya yang dimasukin telinga itu. Nah itu saya pakai itu teman-teman. Dan untuk menghilangkan sedikit noise, kemarin sudah saya coba sih, itu saya kasih busa. Jadi saya masukkan ke helm, nah saya tempatkan di dekatnya telinga itu ya. Kan di helm itu dekat telinga kan ada celokan atau tempatannya telinga. Nah itu saya kasih busa. Busanya itu bukan busa kayak busa-busa yang ada, enggak. Saya pakai sponnya bayi. Yang ini loh buat
biasanya yang ditaruh di bedak itu ya, jadi di bedak itu kan ada itu, nah itu nggak terpakai, ya wis saya copot. Terus kemudian saya tempelkan di situ ya. Kemarin malam sih saya coba sih suaranya enak, cuman hari ini ya nggak tahu lah, nanti tinggal lihat aja, semoga aja enak. Wow, hari ini ada pasaran ini teman-teman, pasaran pon. Nah kita lihat nanti keramaian pasar Donomulyo ya. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu, mampir di sini dulu buat beli makanan. Mampir di warung dulu, oke? Saya akan skip dulu ya, nanti pembeliannya di dalam. Jadi nanti saya lanjutkan lagi kalau sudah melakukan perjalanan. Oke, yuk. Nah ini sudah dapat makanannya. Kita taruh depan sini aja. Oke, sekarang kita langsung cus, teman. Oke, yuk. Nah perjalanan ini nanti akan sangat panjang teman-teman. Kalau kemarin itu kan ya durasinya pendek, nah ini yang durasi panjang. Hari ini pasaran pon, jadi kita lihat aja seberapa ramai pasar Donomulyo ketika pasaran pon gini. Nah langsung cus wis. Oh ini los, nanti editnya dikit ini. Nanti maaf ya untuk yang masuk ke warung tadi, karena saya tidak meminta boleh saya rekam lah, jadi nanti saya potong. Maaf, jadi nanti langsung di perjalanan. Pokoknya gas ya. Oh ini, nah ini pasar Donomulyo. Ini gimana nih ceritanya? Ya keramaian pasar Donomulyo, nggak rame ya? Nggak seramai, pokoknya kurang rame lah. Karena memang sekarang ini banyak kan sepi ya pasar-pasar itu. Pasar tradisional, terutama pasar-pasar ya ini seperti di sini tradisional. Tapi ya ada sih yang tetap ramai. Kalau menurut saya ya tergantung pasar sama orang-orangnya. Kalau sekarang kan apalagi anak muda sekarang kan malah ini ya sering online ya. Karena harganya berbeda. Online itu biasanya yang mahal di ongkos ini ya, ongkos kirim. Ongkos kirimnya yang mahal. Padahal yang murah-murah ada di jauh di sana. Nah, ternyata ongkos kirimnya harganya hampir setengahnya aja. Wih. Jadi ya wis. Hai. Pokoknya gaskan. Nah, ini suasananya kita lewati perkampungan. Nah, tadi habis lewati sih sawah-sawah. Nah, hari ini perkampungan. Aduh, batuk. Wes kita gaskan. Ini sudah agak kesiangan teman-teman. Karena mulainya jam 7. Ya agak molor-molor lah. Molor pun dikit, tapi ini sudah agak kesiangan, jadi saya agak sedikit gas ini ya. Semoga ini saya terasa sih bisingnya. Bukan nanti nggak masuk di sini ya. Suaranya terdengar di telinga sih. Semoga nanti nggak masuk di ini aja. Di mic. Jadi kalau kemarin itu yang saya menggunakan tanpa mic itu, waduh, itu bising sekali. Suara motor saya itu terdengar keras sekali ya. Suara motornya terdengar keras dan pokoknya nggak enak lah. Padahal ya untuk penempatan mic-nya sama. Ternyata mic-nya rusak. Waduh, ya wis, mau gimana lagi. Wah ini teman-teman, nah, ini suasana pagi. Wah, sawah pagi di sini. Wuduh. Ini jalannya agak ini ya, agak rusak ya. Tapi ya lebih enak di sini lah, mending daripada lewat jalan utama. Kalau lewat jalan utama ya rusak sih, cuman kalau di sini kan rusaknya ya hanya gini aja. Kalau utama itu malah agak parah dikit, karena banyak yang rusak daripada yang halus. Kalau sini banyak yang halus daripada yang rusak. Wih, ininya gitu. Ini juga jalan penghubung antar desa sih teman-teman, jadi ya lumayan enak, lumayan halus. Ini juga termasuk jalan alternatif tercepat. Kalau lewat jalan utama itu mau tembus di jalan ini itu muter teman-teman, jadi muter gitu aja, muter lah setengah lingkaran gitu. Kalau ini langsung dari pasar tadi wus ke arah timur. Wah, ini kita melihat silaunya matahari. Wis pokoknya gaskan nur. Bisa mumbul ini. Nah ini rusak juga teman-teman. Ini rusaknya kemarin waktu hujan. Sebelumnya enak sih.
Mungkin kayak karena turunan kan airnya lewat sini ya, lewat jalan, kemudian apa ya, dilewati truk ya, mungkin truk sama muatan-muatan besar, jadinya meledak lah. Maksudnya ya rusak gitu maksudnya kan. Karena kenapa seperti itu, kalau saya pernah sih lihat di YouTube itu, kenapa kok jalan itu bisa rusak, bisa apa namanya ya, turun gitu kan. Ternyata ketika hujan itu kan di dalam itu apa ya, tanahnya itu kayak ngantong gitu loh. Jadi tanahnya itu nggak padat, jadi dasarnya itu memang dasar tanah yang apa ya, gerak atau apa gitu. Jadi terisi air, sehingga kalau ketika musim panas, nah kan tanahnya mengeras, jadi dia kuat. Tetapi ketika musim hujan, nah terisi oleh air, jadinya ketika dilewati ya wis jeglok, ambles gitu. Karena hujan kemarin itu kan banyak sekali ya jalan-jalan rusak, terutama di ini dari arah Donomulyo ke Sumber Pucung lewat ini Karangkates. Wah, itu banyak sekali. Di mana Tumpak itu juga banyak yang ini ya, yang jemblong-jemblong gitu. Jadi kayak ambles gitu. Di Pagak juga ada sih kemarin ya teman-teman, video saya. Jadi kayak gimana ya, di jalan ini tuh, di bawah jalan itu ada kayak gua gitu teman-teman. Entah guanya itu dari batu atau tanah, nggak tahu ya. Jadi ketika hujan itu mungkin nggak kuat menampung apa ya, ibaratnya itu intensitas hujan sama kendaraan yang berada di atasnya, akhirnya kan apa ya, runtuh gitu loh. Akhirnya runtuh ya wis ambles gitu. Kalau yang di Tumpak kemarin itu ambles ya. Jadi tinggi sekali sih amblesnya. Ambles ke bawahnya itu tinggi sekali. Ada kalau ya sekitar 2 meter mungkin ada ya. Lebih mungkin ya, karena sekarang jadinya itu kayak ini aja, kayak turun terus naik gitu loh, kayak cekungan itu. Kalau yang di Tumpak kalau yang di Raja Besi itu memang longsor ya. Jadi memang daerahnya itu memang rawan longsor di situ. Sudah sering diperbaiki ya. Kalau isunya sih untuk yang Raja Besi itu jalannya akan dipindah, nggak tahu sih di timurnya atau di mananya, kurang tahu untuk persisnya. Tapi ya menurut saya sih mending ya dipindah aja sih, dipindah gitu di sebelah timurnya, karena kalau di situ kan jurangnya itu dalam sekali teman-teman. Daripada ngantur bahas tempat lain, kita bahas jalan ini aja ya. Nah, jalan ini jalan utama, jadi bisa buat apa ya namanya, dua mobil bisa, walaupun yang satu bannya harus keluar aspal dulu. Karena aspalnya ini hanya didesain untuk satu kendaraan, truk sama motor ya gitu. Jadi kalau mau simpangan, nah apalagi di sini teman, simpangan tuh kalau saya biasanya bawa mobil itu keluar aspal dulu, baru aman. Kalau sama-sama di aspal ya wis gabrus gitu wis. Pasti ada yang beset. Karena memang kurang terlalu lebar, kurang lebar lah. Wah, ini silo teman. Karena ini kan pagi, ini jalannya sebenarnya mengarah ke arah mana ini ya, ke arah utara agak ke timur. Jadi yo nggak tahu kenapa kok silo. Jadi seperti ini lah, apa maksudnya, matahari itu kayak ada di utara ya, di utara agak ke timur gitu loh. Nggak benar-benar dari timur kayaknya sih, tapi ya nggak tahu lagi. Dingin coy, dingin, semua dingin. Ya ginilah suasana di desa. Woi. Waduh. Nah, ini jalannya rusak di sini teman-teman. Nah, ini kalau memang sering rusak kalau di sini. Nah, ini ya. Mungkin karena dasarnya aja yang kurang bagus. Ya memang walaupun sudah di dasarnya itu sebenarnya sudah makadam. Karena ini jalan ini kan utama ya dari dulu. Jadi dulu itu waktu saya kecil, wah cerita kecil ini. Jalan ini jalan yang berbatu. Jadi pondasinya sebenarnya sudah kuat. Cuman memang tanahnya yang bawah itu kan mungkin gembur ya. Jadi pastilah walaupun berbatu, kalau dimuati banyak muatan, nah itu juga akan ambles gitu ya teman-teman. Wah, kita berada di belakang mobilnya R3, R-nya 3 teman-teman. Ini Suzuki. Wah, ini ya, ini di sini masih ada jati ya teman-teman. Nah, di sini terkenal dengan hutan jati ya. Biasanya di depan situ sih. Nanti saya akan belok sedikit ya. Ini tidak akan saya masukkan ke video karena
sudah sering sih saya ketika mengakhiri ya di jalan itu biasanya saya akhiri video saya, tapi hari ini saya akhiri nanti di Desa Tulungrejo aja. Ini saya akan belok dulu, nanti akan saya potong, saya lanjutkan di pertigaan ini juga. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi teman-teman. Nah, saya lanjutkan di sini. Mungkin nanti untuk potongannya agak sedikit gambaran gambaran ya sedikit hal yang unik. Ada sapi tadi ya. Kalau mungkin nanti motongnya ada sedikit sapi. Saat naik ke atas itu ada sapinya. Biar saya lihatkan aja di video ya. Tadi saya ngikutin sapi. Oke, kita gaskan ya. Kita menuju tempat Desa Tulungrejo. Kita gaskan coy. Nah ini, ya, jalanannya mulus teman, enak kalau sini buat yang cepet-cepet gini. Nah, cuman ya kita harus hati-hati ya karena ini jalan kampung. Jadi kalau jalan kampung itu kalau kita memacu dengan kecepatan tinggi, kadang itu ya juga menjadikan apa ya omongan orang-orang. Jadi ya habisnya wah ini loh anaknya ini loh, di kampung jalannya wah gitu. Yang pertama, yang kedua biasanya itu banyak sekali yang berlalu lalang gitu loh. Jadi tiba-tiba ada yang nyabrang itu nggak lihat kiri kanan, wah itu bahaya juga teman-teman. Oke, yuk gaskan yuk. Nah ini kita berada di belakangnya. Oke, lampu sennya pakai tangan, padahal di mobilnya ada lampu sen. Lampu sennya pakai tangan. Di tempatnya apa ya? Selepan itu tadi ada tempatnya lampu sen sih, tapi nggak tahu kalau nggak dihidupkan. Aduh, seharusnya dihidupkan enak itu, dibuatkan suaranya juga tit tit tit. Wah keren itu guys. Tapi ya aduh. Ya apa itu? Saya kira tadi ke kanan, ke kanan aku ke kiri ya. Ternyata malah ini. Aduh, ada buat tunnel nanti ya. Kayaknya asik gitu. Hampir untung saya langsung sigap. Sigap. Aduh. Ya wis kalau agak kesiangan ya gini ya teman-teman, langsung gaspol wis. Aduh. Wis ono itu tadi. Ibu-ibu raja jalanan katanya. Oke, wah ini enak buat ngebok ini, tapi ya bahaya ya. Karena nggak rata. Buat apa namanya nih? Kalau bahasa Jawanya kita itu dulu tuh ngebok. Kalau bahasa ininya apa ya? Bahasa dalam apa namanya? Permotoran. Kalau Willy kan ini ngangkat roda depan itu ya. Kalau ini kayak apa belok dengan kayak motor GP itu apa namanya ya? Wes tolong kasih saran, bukan saran, jawabannya di kolom komentar ya. Saya nggak tahu soalnya. Ya namanya juga saya ini motovlog pemula. Suka motoran karena ya setiap kerja motoran, dulu kuliah motoran. Yes dari SMA lah motoran gitu. Kemana-mana motoran, senang aja. Cuman ya nggak tahu istilah-istilah seperti ini, istilah dalam hal istilah asing gitu. Kalau istilah lokal sini ya pasti paham lah teman-teman. Just gaskan ya kawan-kawan. Silo. Nah di sini ya, ini ada orang meninggal. Ini ada kita perlu memelankan kendaraan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT. Nah itu tadi ada yang meninggal ya teman-teman. Ya kita kirimkan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Kita terus jalan. Waduh.
Nah, kita melewati sekolah. Nah, ini anak-anak juga masuk ya. Oh, ini malah dimasukkan semua ini kayaknya. Karena memang ada kegiatan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila. Nah, itu anak-anak sekolah masuk semua. Besok libur tapi ya cuti bersama besok. Enak. Besok cuti bersama. Hari Sabtu, nah, saya kan ya masuk ya karena kerja saya kan Senin sampai Sabtu. Jadi hari Sabtu itu masuk, jadi ya wis menjadi hari kecepit nasional. Karena hari Minggunya libur. Wah, kita ketemu sama R3 yang tadi ya teman-teman. Terus kita salep aja, cus. Nah, ini masih ada ya. Oke, bahas untuk tanaman. Nah, sekarang tanaman. Ini ada pohon jati, pohon sengon, pohon tebu, apalagi ya? Akasia, pohon bambu. Pohon bambu. Terus apa lagi ya? Oke, ada pohon pisang, nah, pohon kelapa, lengkap di sini kawan tenan. Ini ada rumput gajahan. Kalau di sini itu gajahan ya namanya. Nggak tahu kalau yang di daerah-daerah lain itu apa namanya. Jadi gajahan itu semacam kayak pohon tebu sih sebenarnya. Mungkin hampir sama ya, satu keluarga mungkin ya. Kalau pohon tebu kan ruasnya itu kan manis ya. Kalau pohon gajahan itu enggak. Karena gajahan sendiri itu ada dua teman-teman, ada gajahan yang besar sama kecil. Nah kalau di sini bilangnya gajahan. Kalau untuk bahasa Indonesianya, rumputnya itu kurang tahu sih, jenisnya rumputnya rumput apa. Yuk guys. Nah setelah ini nanti kita akan ketemu sama jalan apa namanya, jalan utama lah, ke arah Sumber Manjing sama ke arah Donomulyo. Nah, jadi jalan utama antar kabupaten. Nah, jalan kabupaten teman-teman. Yuk gasken. Oke. Nah, di sini cukup bahaya teman-teman. Saya hampir waktu itu kapan pernah mau ditabrak di sini. Jadi dia dari arah yang saya arah berlawanan itu. Wih, bisa sampai ke arah kanan. Aduh, nggak tahu sih kenapa. Mungkin ya karena ngantuk atau karena melamun ya. Hampir ditabrak, hampir sih. Untung masih hampir. Alhamdulillah masih selamat ya. Alhamdulillah lah. Yang penting dalam perjalanan gini kita tetap hati-hati, utamakan keselamatan, utamakan diri sendiri. Bukan diri sendiri dan orang lain pastinya ya. Yang penting utamakan keselamatan. Nah ini saya akan coba lewat jalur alternatif. Nanti masuk dulu, saya nggak tahu ini sudah pernah saya masukkan ke video saya apa belum, tapi kayaknya belum. Terus kita belok ini teman-teman. Nah ini jalur alternatif. Nah, kita lewat hutan. Bukan hutan deh, ladang lah. Nah, ini kita juga akan menyeberangi kali ini kalau misalnya musim hujan. Wah, hujan itu nggak bisa dilewati ini. Tuh kan, wah ini karena ini penuh ya kalau musim hujan. Karena ini apa ya namanya, sungai utama sih, mungkin bisa dibilang sungai utama, sungai yang besar itu. Jadi muaranya selokan-selokan sama sungai-sungai kecil ya ke situ. Jadi ya penuh. Kalau hujan ya wis pasti belebek banyak sekali. Oke. Oke, gaskan. Nah, ini jalan di kampung ya. Ini apa ya? Aspal. Oh, aspal. Cor, tadinya cor, kemudian dikasih aspal, tapi sudah rusak. Wajar lah ya. Pokoknya kalau di kampung-kampung gini jalannya kayak gini ya wajar lah gitu ya. Pokoknya di jalan utama itu harusnya mulus ya teman-teman. Jalan kabupaten, baik jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan yang apa namanya ya, jalan nasional lah. Itu ya kalau bisa sih halus semua, jadi enak. Kalau nggak halus kan ya gimana ya, namanya juga jalan besar kan ya, harusnya lebih enak daripada jalan kampung gini ya. Oh iya maaf, itu mungkin bukan jalan kabupaten sih teman-teman yang utama tadi di sini. Kalau nggak salah itu jalan provinsi ya, karena penghubung antar kabupaten ya. Iya jalan provinsi kalau gitu ya. Kalau kabupaten itu kan biasanya penghubung antar apa ya, kecamatan atau desa ya, kecamatan mungkin ya. Pokoknya gitulah teman-teman.
Wis yuk kita gaskan. Oke, gaskan. Wih, 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 wih. Wih, adik-adik kecil sedang main-main. Kita melewati ladang jagung kan kan. Ini, wih, ladang jagung di sebelah kanan saya. Ini ladang jagung, kemudian di sini ada sawah, pari. Di sebelah kiri ini juga ada pari. Wah, tapi kalau di dalam sana yang agak jauh itu jagung. Nah, wis yuk, gas. Ini kanan kiri ini persawahan. Nah, area-area persawahan kalau musimnya kalau kekurangan air, biasanya diberi jagung. Karena kalau semuanya nanti di sawah dijadikan padi, ditanami padi semua, airnya kan kekurangan. Jadi jagung itu nggak begitu banyak memerlukan air. Sebenarnya ada sih padi yang tidak memerlukan banyak air, cuman kan ya tetap saja kalau banyak air itu lebih lebih sip. Itu katanya, kemungkinan bukan katanya, kemungkinan. Karena saya kalau untuk padi sendiri nggak pernah melakukan ibaratnya terjun langsung lah dalam dunia persawahan. Jadi orang yang menanam padi itulah orang yang luar biasa ya. Itu seorang yang sangat berjasa bagi saya. Menurut saya ya. Menurut saya orang yang menanam padi, terutama petani juga itu orang yang sangat-sangat luar biasa. Karena yang kita makan itu kan banyak kan juga sayur juga ya teman-teman. Jadi kalau di sini kan harga jual di petani sama di pasar, mungkin teman-teman kalau di pasar itu beli mahal-mahal gitu ya. Seikat seikat misalnya aja seikat kacang gitu kan. Bisa segenggam lah, segini lah, itu harganya mungkin kalau di kota sudah berapa itu 10.000, 8.000 mungkin ya. Kalau di sini ya bisa 3.000 teman ya. Kalau di petani ya sangat murah sekali ya. Apalagi kalau ini saya pernah juga menjumpai di daerah Tumpang gitu ya. Tumpang atau mana itu kan, di situ penghasil ini sawi kalau nggak salah. Itu pernah sawi harganya murah banget, wah dibuang-buang gitu. Malah dibuat pakan ternak juga. Ya kenapa? Karena ya itu tadi harganya nggak sesuai dengan dengan prosesnya ya, proses menanamnya. Karena proses menanamnya juga sangat ribet ya. Seperti contohnya lagi kayak inilah tomat. Nah tomat itu kan ya memang mudah penanamannya, tapi kalau harganya paling murah ya dari petani itu saya pernah waktu itu menanam tomat, harganya cuma Rp500 per kilo. Wah, padahal ketika di pasar itu bisa sampai 4.000, 3.000 atau 5.000. Nah, kalau di petani sendiri itu pasti murah itu teman-teman. Tapi kalau harganya di petani 5.000, biasanya di pasar ya wis hampir 10 lah mendekati. Mungkin di kota sudah 10 ya teman-teman. Jadi ya tapi kalau 5.000 itu sudah untung untuk petani sendiri. Karena kalau yang tomat itu kan perawatannya juga tidak seribet cabai. Kalau cabai ya ribet banget. Kalau cabai itu kayak cabai keriting itu 10.000 itu sudah pas ya, maksudnya ngepres sama administrasi kayak dengan perawatannya lah, kayak pupuknya, terus kemudian obat-obatnya itu ngepres kalau 10.000 kalau dulu ya, tapi nggak tahu juga sih. Dan sekarang ini kan sulit ya untuk proses penanaman seperti itu, karena hamanya itu kayak sudah beradaptasi dengan obat-obat yang ada, dan perawatannya juga perlu yang ekstra. Jadi kalau misalnya disambi-sambi sama yang lain kayaknya juga kurang pas hasilnya. Kalau apalagi dengan padi ya, padi itu jadi ya mungkin saya menghimbau kepada teman-teman semua, yang biasanya makan nasi ya dihabiskan ya nasinya, kasihan. Mereka itu para petani padi ini luar biasa sekali menanamnya ya. Prosesnya itu lama sekali. Karena apa? Karena harga jualnya gabah gitu. Misalnya kita punya uang 1.500.000 ya, kita buat menanam padi itu ketika padinya kita jual lagi itu hampir sama dengan apa yang kita keluarkan gitu. Jadi kayak kalau kamu punya uang 1.500.000 disuruh nanam padi atau disuruh beli, saya mendingan beli gabahnya atau bulir padinya aja kalau bagi saya ya. Kenapa? Karena prosesnya itu banyak sekali ya. Karena nanti ketika sebelum menyemai itu kan harus
tanahnya harus ini dulu dibajak, kemudian diratakan. Setelah diratakan masih banyak sih teman-teman prosesnya sebelum dibajak itu kan. Ada ya, kalau misalnya ada rumputnya nanti disemprot, habis itu kalau sudah selesai dibajak dirata itu nanti ada apa, penyemaian bibit. Nah nanti ketika namanya tandur ya, menanam itu kan juga sulit ya, karena di sini kalau di sini kebanyakan manual, jadi pakai banyak orang gitu kan, kita harus bayar juga. Nah ini tanam gitu, setelah selesai tanam tumbuh, nah itu kan juga perlu apa ya, rumput-rumputnya itu kan juga perlu dibersihkan. Jadi ya wes panjang sekali, nanti belum lagi obatnya, mes pupuknya, dan sebagainya, itu wah masih banyak sekali ya teman-teman. Jadi ya sepertinya sih kurang, ketika diibaratkan kalau kita beli gabah sama apa ya, mau menanam sendiri itu hampir sama sih, hampir sama untuk apa namanya uangnya itu. Jadi kita pun juga keluar ekstra tenaga gitu. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi ya yang kita biasanya makan nasi ya kita habiskan mulai sekarang. Jangan disisakan, kalau ada sisa ya jangan dibuang lah. Kita berikan ke ayam. Ayam kalau kita punya, kalau nggak punya, kalau di kota kan ya nggak ada tempat mungkin ya. Ya nggak tahu lagi sih, mungkin berikan aja ke tetangga yang punya ayam gitu. Itu sih saran saya. Jadi emang gitu rasanya, karena prosesnya itu bener-bener, saya pernah, bukan pernah merasakan ya, melihat bagaimana prosesnya. Kalau merasakan saya cuman pernah bantu ini apa namanya, ngedos namanya. Jadi memisahkan antara dari batang padi ke sama bulirnya itu, bulir ke padinya itu dipisahkan menggunakan dos. Itu aja capek capek, panas. Belum lagi kalau membawa apa namanya, bulir padi dari sawah ke rumah itu, waduh, kalau sawahnya jauh dari rumah, aduh, sudah berat. Pokoknya kita syukuri aja lah teman-teman. Ya mari kita bersyukur untuk hari ini dan untuk esok hari, agar selalu diberikan limpahan rahmat, hidayah dan rezeki yang lancar, amin. Oke, videonya saya akhiri ya sampai di sini karena ini sudah dekat dengan tempat saya kerja. Yang pasti tonton sampai habis, dan semoga saya belum bisa membalas apapun untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, tapi saya yang pasti kalau teman-teman punya channel, teman-teman tinggalkan jejak, akan saya kunjungi, akan saya lihat video teman-teman. Jadi kita saling gotong royong, dan semoga Allah membahasnya dengan yang lebih ya, memberikan rezeki yang lancar dan rezeki yang lebih, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.